Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah ala kulli halin. Nastaghfirullahal azim wa natawakkal alaih. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Walaupun kondisinya malam hari, tapi mudah-mudahan malam ini adalah penuh dengan gelap yang kita isi dengan terang benderang keilmuan Al-Quran. Insya Allah. Jadi gelap itu harus dilawan dengan terang. Gelap harus dilawan dengan cahaya. Nah, yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bagaimana membuat cahaya dengan kegelapan-kegelapan yang pernah kita rasakan apapun itu dalam hidup ini. Yuk kita tuangkan selalu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur itu bukan hanya kata-kata yang indah yang selalu kita ucapkan dengan Alhamdulillah doang. Tapi syukur, asyukru dalam bahasa Arab itu arti Indonesianya adalah terima kasih. Berarti ketika Allah banyak berikan nikmat dalam hidup kita di dunia ini, setiap saat, betul nggak Pak? Setiap saat Allah kasih nikmat nggak sama kita? Yang nggak kita rasakan aja. Kadang-kadang yang nggak kita pikirkan dalam hari-hari dalam aktivitas kita. Dengan telinga, mata, hidung, tangan, kaki. Itu semua adalah nikmat Allah yang kadang-kadang kalau kita benar-benar memperhatikan semua nikmat Allah itu, yuk sudah sewajarnya manusia itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah banyak Allah berikan kebaikan untuk kita. Tapi konsep syukur yang bukan level SD lagi yang harus kita lakukan sebenarnya saat ini. Paham nggak Pak maksudnya level SD itu? Kalau level SD itu ibu-ibu dapat duit dari suaminya, Alhamdulillah, makasih ya Pak, makasih ya Pak, makasih ya Abi gitu ya. Tapi habis itu duitnya diumpetin. Pelit banget sama orang. Ada yang kayak gitu di sini, Bu? Banyak. Pokoknya asal yang ketawa gua udah kasih. Itu sebenarnya adalah konsep syukurnya anak SD. Anak SD itu masih kanak-kanak. Tapi bisa nggak kita konsep syukurnya adalah konsep syukur anak SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3. Berarti kita harus memahami dulu konsep syukron kalau bahasa Arab itu. Konsep syakiron, orang-orang yang berterima kasih kepada Allah. Nah, konsep yang Allah inginkan dalam berterima kasih itu adalah abis nerima yo ngasih. Ya Bu ya, Ibu jangan lupa abis terima uang dari suami, Ibu juga punya kewajiban untuk ngasih. Ngasihnya ke siapa? Ya ngasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kata Allah, di dalam hartamu ada hak orang lain. Nah, itu harus dicatat tuh rumus itu. Apalagi kita seorang laki-laki yang sudah kewajiban kita mencari yang namanya kehidupan dengan harta. Betul, Pak? Nah, ketika seorang laki-laki punya kewajiban untuk mencari itu. Nah, laki-lakilah sebenarnya yang menjadi pemimpin untuk lebih paham lagi bagaimana dia mensifati rasa syukur, bukan syukur anak SD lagi. Tapi syukur yang benar-benar sudah gelarnya profesor doktor lah. Nah, syukur yang tinggi banget, yang menurut keinginan Allah itu apa? Ya tadi, kita fahami di dalam Al-Quran, syakiron. Syakiron itu adalah berterima dan kasih. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita terima nih. Tetapi habis kita terima, kata Allah, kasih. Ya tak Pak?
Kasihnya ke siapa? Nanti kita bahas. Ini adalah mukaddimah di mana yuk setiap saat mudah-mudahan kita, bukan mudah-mudahan lagi lah, kita wajib menjadi orang-orang yang selalu berterima dan kasih atas nikmat yang telah Allah banyak sekali berikan kepada kita. Itulah konsep hakikat syukur sebenarnya. Sholawat dan salam, yuk kita ingat dengan contoh dan suri tauladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu sebenarnya apa sih Pak? Apa Bapak fahamnya cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, habis itu nggak ngerti apa sih maksud dan tujuan dari sholawat itu? Maksud dan tujuan dari sholawat dengan kata-kata sholawat itu adalah komitmen. Ya Bu ya, apa Bu? Paham nggak komitmen Bu? Komitmen itu adalah pendirian. Kalau kita ngobrol sama teman, lo nggak punya pendirian lo, gitu kan. Nah, itulah komitmen. Ketika shollu ala nabi, hei berkomitmenlah kalian umat Muhammad dengan perilaku dan contoh suri tauladannya Nabi Muhammad. Kita mau boro-boro, sholawat Pak ngertinya sholawat aja udah. Padahal Rasulullah diutus oleh Allah untuk kita semuanya adalah jadi suri tauladan dan contoh buat umatnya. Apa yang Rasulullah lakukan semuanya. Mulai dari bangun tidurnya Rasul, mulai istirahatnya Rasul, mulai perilaku sosialnya Rasul, perilaku bertetangganya Rasulullah, perilaku Rasulullah dengan istri-istrinya, perilaku Rasulullah dengan anak-anaknya, perilaku Rasulullah dengan dagangnya. Semuanya itu kalau kita mengikuti dan komit, itulah namanya sholawat. Maka sholawat itu jangan hanya di lisan. Ketika kita mendengar Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, berarti Muhammad adalah suri tauladanku dan aku akan terus berkomitmen untuk mengikuti dan mensuri tauladani apa yang Nabi Muhammad contohkan dalam perilaku kehidupan. Itu maksudnya sholawat. Jadi sekarang paham nih. Ketika mendengar kata-kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, otak kita sama hati kita langsung nyambung. Iya ya, tadi gue habis nipu orang. Nabi Muhammad nggak pernah nipu orang. Berarti tadi gue salah dong. Gitu Pak. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Iya ya, Nabi Muhammad dagang tuh jujur banget. Tadi gua habis dagang, ngibulin orang, timbangan gue mainin gitu ya kalau orang Jakarta bilang. Nah, itu imbas pengaruhnya di situ. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Iya ya, tadi gua habis ngomel-ngomel sama bini. Ada ya kayak gitu di sini, Bu? Ada. Tadi gua habis marah-marahin anak. Tadi saya habis bener-bener marahin istri gara-gara istri bikin kopinya telat. Kan ada yang kayak gitu? Ada Bu, Pak. Banyak. Curhat deh Bu. Maksudnya ketika kita sering mendengar kata-kata Nabi Muhammad, yo komitmen semua dengan apa yang Rasulullah contohkan, termasuk bagaimana Rasulullah mencontohkan hidup berkeluarga di dalam rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak. Sehingga ketika keluarga ini kita jaga, kita lakukan terus seperti apa yang Rasulullah contohkan. Indah nggak keluarga Pak, Bu? Banyak perceraian nggak kira-kira? Banyak perselingkuhan nggak Bu kira-kira? Banyak yang jadi pelakor nggak kira-kira Bu? Enggak. Suami juga pulang kerja damai, tenang hatinya gitu ya. Kalau perilaku istrinya adalah perilaku yang dicontohkan Nabi diikuti. Nah itulah konsep sholawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Terus itu adalah bagian dari pengingat dan pengingat. Siapa itu toha? Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
Itu adalah bagian dari reminding, pengingat bahwasanya yuk kita umat Muhammad itu bukan hanya sekedar ngikuti sunnahnya casing. Bu, faham sunnahnya casing? Sunnah casing itu adalah sunnah yang casing doang yang dipakai. Contoh, pakai jubah, pakai baju yang islami, kata orang religius, udang-udangnya dilipat berapa banyak gitu ya. Tapi kelakuannya enggak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Banyak nggak kayak kita? Banyak. Mendingan kayak Mas Yamli, pakai kaos, pakai lepis, tapi kelakuannya luar biasa gitu. Mengikuti sunnahnya Nabi. Dia menghormati orang lain, berbicara itu lemah lembut dan lain sebagainya. Itulah hakikatnya sunnah. Sunnah itu yang harus diikuti yang kayak gitu. Makanya ada statement Nabi dalam satu hadis, barang siapa yang tidak menyakiti seseorang dalam satu hari, satu malam sebelum dia tidurnya, itulah hakikat sunnahku. Siapa yang mencintai sunnahku, dia telah mencintai aku dan Allah. Luar biasa kan? Berarti sunnah itu adalah perilaku. Ya Bu ya, sunnah adalah perilaku. Ibu boleh deh atau bapak boleh ngikuti casingnya sunnah Nabi. Dengan jidat hitam, dengan jenggot boleh. Dengan celana agak tinggi namanya isbal gitu ya. Boleh, nggak ada yang larang, itu semuanya hak semua masing-masing. Tapi Mbok Yo ketika kita sudah melakukan sunnah casing tadi, jidat hitam, celana tinggi, jenggot panjang, perilaku pun harus sesuai. Betul nggak Pak? Perilaku pun harus sesuai. Sesama tetangga harus saling hormat, menghormati, hargai, dan lain sebagainya. Ini kan enggak. Setelah sholat zuhur, dia sunnahnya casing, kemudian pulang ke rumah, senggolan dengan tetangga, dengan masalah masa lalu gitu ya. Tiba-tiba masuk rumah, gesek-gesek, pisau, mau berantem. Kira-kira sunnah dari mana, Bu? Pak, kalau kayak gitu. Kan cuma casingnya doang yang dia pakai. Gara-gara cuma pengen ngejar pahala, katanya. Gara-gara cuma pengen ngejar diomongin orang. Wah, religius banget itu orang gitu ya. Padahal dia nggak tahu perilakunya perilaku iblis. Nah, ini kadang-kadang kita banyak tertipu di sini. Betul ya, Bu ya? Makanya ngelihat orang itu, yuk kita berhusnuzon. Ngelihat orang itu berbaik sangka aja lah. Kadang-kadang kalau ngelihat sesuatu yang tidak sesuai kita, dengan harapan dan keinginan kita, ya sudahlah, husnuzon lah yang harus kita kedepankan. Jangan suuzon mulu, karena suuzon itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, tadi kita bahas syukur dulu nih. Syukur konsepnya adalah terima dan kasih. Habis nerima ngasih. Jangan lupa Pak, dapat gaji setiap bulan itu bukan milik Bapak semuanya. Di dalam hartamu ada hak orang. Bapak dapat harta gaji bulanan, anggap seperti rokok. Seperti rokok nih, isinya 15. Di dalam hartamu ada hak orang lain. Berarti hak orang lain berapa yang harus kita keluarkan? 2,5%, bolehlah 2,5%, 3 saya keluarin. Ini kita baru mengeluarkan hak orang, tapi sudahkah kita memberikan zakat sodako dari harta kita? Udah belum? Ya belum, baru ngeluarin hak orang lain nih kita. Tapi sodako, sedekah, zakat, dan sebagainya yang ada di sisa apa yang sudah kita keluarkan untuk orang lain, belum kita kasih. Makanya banyak orang yang makan uang haram itu yang begini ceritanya. Karena merasa dia sudah memberikan haknya, padahal hartanya belum dia bagikan. Zaman Rasulullah, Bu, ketika Rasulullah masih hidup, orang-orang Arab Badui itu rajin banget yang namanya berbagi. Sampai mungkin kalau hitungan sekarang, umat-umat Badu dulu, berbaginya itu bukan 2,5%, Pak. Hampir 50%, bahkan ada yang 100% dia punya harta, dia berikan untuk kebaikan dan kemaslahatan banyak orang. Itu ketika zaman Nabi masih hidup. Tapi
Tiba-tiba ketika Nabi wafat, balik lagi itu orang Arab-Arab Badu itu pada pelit-pelit semuanya. Jadi apa sih yang mereka harapkan ketika zaman Nabi masih hidup, mereka rajin berbuat dan rajin memberikan hartanya? Gara-gara Nabi diharapkan doanya manjur. Itu cerita di Al-Quran. Pamrih. Gara-gara kata Allah nih di dalam Al-Quran, gara-gara orang Badu itu sangat mengharapkan doanya Nabi. Tapi ketika Nabi wafat, luar biasa, pelitnya balik lagi. Pelit, kayak petinju gini Bu. Pak, air aja nggak ngalir di sini nih, saking pelitnya gitu. Nah, akhirnya zaman sahabat dibuatlah manajemen kembali agar mereka rajin kembali untuk berbagi dan tidak pelit dengan dibuat komposisi manajemen 2,5%. Yo sekarang kita mosok 2,5% juga sih Pak. Pada hakikatnya kita disuruh Allah berbagi itu bukan hanya 2,5% tadi, tapi yuk kemampuan dengan harta yang berlebih itu kita bagi lebih maksimal lagi. Itulah hakikat apa yang Rasulullah contohkan. Nah, nyambung berikutnya nih. Baik, Bapak Ibu, kita sebentar lagi masuk ke Lebaran Haji kalau bahasa kita ya. Atau Lebaran Idul Adha. Kira-kira Bu, Idul Adha itu sebenarnya momentum pelajaran yang kita ambil apanya sebenarnya? Boleh saya tahu dong, ibu-ibu, bapak-bapak selama ini udah umur berapa gitu ya. Dari dulu kan Idul Adha fahamnya nyembelih kambing, sapi, udah cukup gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya pelajaran yang harus kita ambil dari bahasa momentum Idul Adha ini? Sebenarnya Bu, dalam Islam itu Pak, yang namanya proses pengingat buat umat manusia itu di Islam sendiri banyak banget. Ada proses pengingat harian. Betul Pak? Bapak sholat 5 waktu itu adalah proses pengingat harian. Benar nggak? Subuh lagi enak-enak tidur, jiwa kita lagi enak-enak digenggam sama Allah. Kok digenggam bahasanya? Iya. Karena ketika kita tidur, kata Allah, jiwa kita itu dipegang sama Allah, casingnya tidur. Nah, ketika kita bangun tidur, jiwa kita ini dibalikin lagi sama Allah. Plek. Karena jiwa dan raga menyatu, akhirnya komponen jiwa itu masuk ke dalam penglihatan, pendengaran, dan hati. Itulah komponen jiwa. Makanya gini, orang yang nggak punya pendengaran dan yang tidak punya penglihatan dan yang tidak punya hati, berarti dia sakit jiwa. Coba orang yang jalan di jalanan tidak pakai pakaian, dia nggak peduli dengan pendengarannya, dia nggak peduli dengan pandangannya, dia nggak peduli dengan hatinya, jalan aja cuek telanjang itu. Betul Pak? Betul. Tapi ketika jiwanya on dengan raganya, pasti dia akan ada rasa malu. Pendengarannya itu nyambung, penglihatannya nyambung, hatinya juga nyambung. Ada rasa risih dan lain sebagainya. Itulah komponen jiwa. Nah, sekarang dengan konsep Idul Adha yang kita fahami bertahun-tahun, bahwasanya Idul Adha itu adalah manajemen hanya motong sapi dan kambing sebagai kurban kita, kita pelajari lebih tinggi lagi tentang konsep Idul Adha. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak. Pak, di dalam Idul Adha itu ada bahasa kurban. Kira-kira kurban ini adalah ajarannya dari zamannya Nabi siapa sih? Bu, kurban ini dari zaman Nabi siapa? Ibrahim. Satu, Ibrahim. Ada yang lagi? Bisa jawab lagi? Ismail. Ada lagi? Ada lagi? Nah, di dalam Idul Adha itu ada dua konteks Bapak Ibu. Konteks pertama adalah kurban.
Konteks kedua adalah penyembelihan. Nah, sekarang yuk kita bahas satu dulu. Pertama kurban. Kurban sebenarnya bukan diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Tapi kurban yang sebenarnya itu sudah diajarkan sejak zaman Nabi Adam. Sampai sini nyambung nggak Bapak Ibu? Halo, nyambung nggak? Kurban dimulai dari zaman Nabi Adam. Yuk kita buka ayatnya tentang bahwasanya kurban itu dimulai dari zamannya Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Artinya dengar ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Arabnya, baca Quran boleh nggak baca artinya? Boleh, biar kita faham. Jangan baca mulu dengan Arabnya, tapi kita tidak faham. Kira-kira Ramadan kemarin yang hatam 30 juz, sudahkah pernah belajar artinya coba? Pernah nggak Ramadan sebulan sekali nih, yang sebulan kita penuh berpuasa, biasanya kan diisi dengan baca-baca Al-Quran. Pernah nggak selama 1 bulan itu kita belajar Arabnya, tapi juga kita belajar terjemahannya dengan bahasa kita Indonesia? Pernah nggak? Boro-boro. Karena yang dikejar adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal dengan membaca Arabnya. Padahal bahasa Indonesia itu bahasa siapa, Bu? Pak? Bahasa Allah. Bukan bahasa nasional. Yang bikin itu siapa? Allah. Kira-kira sama nggak dengan bahasa Arab? Sama. Bagus mana ketika kita bahasa Indonesia yang kita pelajari dan kita pahami dengan bahasa Arab yang kita sama sekali nggak ngerti. Akhirnya berlomba-lomba hatam di bulan Ramadan itu. Akhirnya masjid A, masjid B, masjid B udah 2 kali hatam 30 juz. Masjid A baru sekali, berlomba diulangi lagi bacaannya Arabnya. Tapi Al-Quran itu yang Allah inginkan bukan itu. Habis baca Quran hatam 30 juz, buru-buru deh bikin selamatan, motong ayam. Yang ada bukan dapat pahala tapi ayam. Kira-kira kita mau dapat paha ayam atau dapat pahala? Nah, konsep Allah gini Bu, Pak. Quran itu untuk dibaca pertama kali. Karena nggak mungkin kita bisa paham kalau kita nggak baca. Kedua, difahami. Ketiga, dipraktekkan. Keempat, dijaga. Kelima, disiarkan. Itulah perintah Allah. Pertama, bolehlah kita disuruh baca dulu. Karena awal mula kita memahami itu prosesnya dari baca. Cuma kalau Arab mulu yang kita baca, kira-kira mau paham sampai tahun berapa? Ayo jujur gak Bu? Mau paham Al-Quran sampai tahun berapa? Seumur ibu sekarang yang sudah 45 atau 50, 10 tahun lagi mungkin kontrak habis, mau sampai 10 tahun lagi. Kagak ngerti-ngerti apa yang dibaca di Al-Quran. Justru itulah keinginan Allah. Yuk kita baca Al-Quran. Kalau nggak ngerti Arabnya, kita belajar terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Sudahlah, nggak usah yang namanya ngarepin pahala dulu. Harapkan semua adalah keinginan kita mau memahami firman Allah. Katanya Quran adalah pedomannya hidup. The way of life gitu kalau orang Inggris bilang. Ya, pedoman hidup. Ini boro-boro. Ada masalah, pedomannya bukan Al-Quran. Pedomannya apa? Kadang-kadang orang pinter, kadang-kadang dukun, gitu. Kadang-kadang siapa lagi pedomannya kalau ada masalah? Jauh dari Al-Quran.
Padahal di dalam Al-Quran ini Pak, Bu, kalau kita pelajari lebih dalam setelah kita membaca, itu semua adalah rumus dan obat kehidupan kita. Ibu pernah nggak dengar? Sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu bisa menjadi musuhmu. Coba pernah dengar nggak Al-Quran itu? Kayaknya belum pernah, karena nggak pernah baca terjemahannya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuhmu. Kok anak istri jadi musuh? Pernah nggak kita terfikir ketika membaca Al-Quran dengan terjemahan seperti itu? Nggak pernah kan? Tapi kalau kita yuk belajar mencoba membaca, kemudian belajar kita memahami terjemahannya aja dulu minimal. Akhirnya kan jadi tanda tanya. Kenapa ya kok statement Allah itu istri dan anak itu bisa menjadi musuh? Ketika tanda tanya itulah berarti ada keinginan kita untuk mendalami lagi isi Allah, isi firman Allah ini yang ada di dalam Al-Quran. Oh, rupanya benar. Di dalam rumah tangga itu kadang-kadang istri bisa jadi musuh. Benar gak Pak? Lagi marahan sama istri kadang-kadang lebih dari 3 hari nggak? Hah? Seminggu bisa kan? Apalagi udah marahnya memuncak sekali. Masuk rumah aja udah ogah banget itu bapak-bapak. Kadang-kadang masuk kamar aja sampai minggir-minggir begini. Gara-gara kagak mau kelihatan dan dilihat sama istri. Itu kalau lagi marah, kira-kira jadi musuh nggak ketika itu? Jadi musuh. Anak nih, anak kecil umur 4-5 tahun. Bandelnya luar biasa. Diomongin nggak denger. Ya wajar anak kecil. Tapi bisa nggak dia jadi musuh kita? Nyeselin kita. Dibawa kondangan, ngeselin, bikin rusak banyak. Dibawa tamu ke rumah orang, perabotan orang rusak sama anak-anak kita. Bisa nggak anak kita itu jadi musuh? Bisa. Tapi ini adalah proses pengingat yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Manusia, pasti akan kamu temukan masalah-masalah itu dengan istrimu, dengan anakmu. Cuma kata Allah apa? Dengan ayat berikutnya, fahdharuhu, maka waspada sama anak dan istri. Habis waspada, step berikutnya kata Allah apa? Wa'fu anhu, maafin sudah. Sekarang kalau istri bikin kesel, kita ikut kesel, marah juga. Jadi api nggak? Kira-kira api panas nggak? Jadi neraka nggak? Ya jadi neraka. Kan kalau Rasul bilang, jadikanlah rumahmu adalah surgamu. Ada lagi tambahan hadis atau ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Manusia, hindarilah kamu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Sekarang kita jangan api neraka yang entar dah. Api neraka yang sekarang aja. Istri ngomel mulu. Jadi neraka nggak Pak? Jadi neraka nggak? Istri ngomel mulu tiap hari. Jadi neraka nggak? Jadi neraka. Bu, suami pelit banget. Jadi neraka nggak Bu? Neraka. Nggak mau ngalah Ustaz. Nggak mau ngalah ya? Kurang lagi. Uang belanja dikurangin mulu sama suami. Akhirnya ibu gerutu mulu. Jadi neraka Bu, panas di dada ini. Ini suami saya, ya Allah kapan berubahnya ya Allah. Tiap malam kerjaannya bukan di rumah, ngelonin saya ya Allah. Ngayap mulu ya Allah. Kira-kira Bu, kira-kira jadi neraka nggak itu Bu? Jadi neraka, panas beneran. Nah, makanya firman Allah tadi benar adanya, pas dengan kehidupan manusia. Tapi kata Allah, hai lelaki, maafkanlah istri dan anakmu setelah engkau waspada. Waspada itu kita berhati-hati. Jangan sampai kondisi dalam kondisi marah-marah, semuanya ikut marah, akhirnya jadi neraka. Yuk, kalau suami bisa meredamkan emosi istri, itulah kita berusaha untuk menjadikan rumah tangga adalah rumah tangga surga gitu. Begitu pula sebaliknya, istri menghadapi marahnya suami, dan istri bisa menenangkan dan mendinginkan emosional itu. Hakikatnya itulah rumahku surgaku. Jangan rumahku nerakaku. Akhirnya Bu, mohon maaf,
suami nggak betah di rumah, bisa-bisa nyari lagi. Itu yang ngeri, Bu. Kalau udah nyari lagi tren sekarang apa? Pelakor didatengin. Pelakor didatengin, diomelin, dijambak, Masya Allah. Itu adalah akibat dari tidak mau dan tidak bisa menjadikan rumahnya adalah surganya. Berarti salah siapa, Bu? Ibu. Bukan. Salah semuanya. Karena tidak mau memahami Al-Qur'annya cuma dibaca doang. Tidak mau dipelajari dengan terjemahannya pelan-pelan, maksud Allah itu apa gitu semuanya. Itu pengaruh dari malesnya kita buka Quran, kemudian kita semangat untuk mempelajari terjemahannya, pelan-pelan tanyakan kepada orang yang ahli ilmu tentang terjemahan Al-Quran, kemudian direnungi, setelah direnungi, dilakukan semua perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu, dan disiarkan. Disiarkan tuh maksudnya gini, Bu, ibu lagi ngobrol, ketemu tukang sayur. Ketika tukang sayur lewat, ibu ketemu dengan teman-teman ibu semuanya lagi yang lagi belanja. Ketika mereka ngomongin orang lain, ibu bilang, hei, yang namanya ngomongin orang lain itu bukan ajaran Allah. Itu ibu sudah mensiarkan Al-Quran sebenarnya. Tapi ketika ibu nimbrung juga ngomongin orang lain, ibu sudah bertolak belakang dengan Al-Quran. Makin jadi. Makin ruwet. Bu, ngomongin orang lain enak nggak sih sebenarnya? Enak, Bu, ya? Tapi kira-kira nih, Bu, kira-kira ada manfaatnya nggak sih, Bu, ngomongin orang lain? Nggak ada kan? Cuma kepuasan sesaat. Wah, si Anu, dan sebagainya. Puas sebentar, dosa iya. Melanggar ajaran Allah iya gitu. Nah, inilah kewaspadaan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Semoga sekali lagi hidup ini penuh dengan banyak rintangan, godaan, dan lain sebagainya. Bu, Pak, gini, masalah kita ini sebenarnya semua manusia sama. Ya, mau dia Presiden Jokowi, mau dia para menteri, mau dia seorang pengusaha, mau dia seorang pejabat, kita rakyat biasa. Allah memberikan masalah dan problem hidup ini sama. Benar nggak kira-kira? Ada orang yang kaya tapi nggak punya anak. Jadi problem nggak? Jadi masalah. Ada orang prasejahtera, miskin gitu ya, tapi anaknya banyak. Ya, anaknya banyak. Udah banyak anak, bandel semua lagi. Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Ada suami yang cintanya dibagi. Ada cinta pertama, cinta kedua, cinta ketiga. Masalah nggak itu? Jadi problem nggak? Jadi problem. Yang luar biasa yang Allah inginkan sebenarnya adalah ketika problem itu semua sama, yang membedakan adalah bagaimana menyikapi masalah itu semuanya dengan bijaksana. Bijaksana itu harus kembali kepada kepekaan diri kita. Kepekaan diri kita itu harus dilatih dari metode kita belajar Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, yakin Ibu, Pak, yakin jauh dari Al-Quran, nggak mau mempelajari, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yakin dia tidak akan pernah menemukan yang namanya kepekaan dalam dirinya. Yakin itu, Bu. Makanya pedoman hidup Al-Quran itu udah benar adanya, luar biasa. Nggak usahlah kita cari yang lain. Sudah, kembali lagi kepada Al-Quran. Nah, ngebahasnya itu ya kayak gini ini. Mudah-mudahan mengingatkan diri pribadi dan mengingatkan kita semuanya dalam konteks halakoh seperti ini. Baik, lanjut kepada topik tadi, Idul Adha. Ketika Idul Adha itu kita fahami kurban. Kurban sudah dimulai dari zamannya Nabi Adam. Nih saya bacain ayatnya tadi artinya. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka manusia tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua
yang bernama Habil. Pernah dengar cerita anak Nabi Adam Habil dan Qabil? Nah, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu seorang dari mereka berdua yang bernama Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu, wahai Habil." Dan Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Kalau kita fahami bahasa kurban di sini, berarti zamannya Nabi Adam waktu itu punya dua anak, Qabil dan Habil. Itu Nabi Adam sudah ngetes yang namanya kepemilikan. Ngetes yang namanya kecintaan. Jadi ketika itu si Qabil itu disuruh berkurban. Tapi Qabil berkurbannya dengan sesuatu yang remeh. Tetapi Habil berkurbannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka yang diterima adalah Habil. Begitu pula ini semua adalah manajemen pengingat. Bahwa semua yang namanya kecintaan, semua yang namanya kepemilikan, semua yang namanya kemusyrikan yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari, waspadalah, waspadalah. Contoh Bu, kecintaan nih, yang sudah kita bahas. Cinta kita sama anak, cinta kita sama istri. Bisa nggak ngalahin cinta kita sama Allah? Ayo, bisa nggak? Bisa, itu sudah hari-hari kita lakukan kok. Iya tah? Cintanya sama anak luar biasa. Cintanya sama istri apalagi. Sampai-sampai Allah itu nomor 2. Makanya Allah itu mengingatkan, "Hei manusia, murnikan semurni-murninya kecintaanmu kepadaku." Berarti kalau kita kalah cinta kita kepada Allah hanya dengan istri, hanya dengan anak, murni gak kira-kira cinta kita sama Allah? Enggak. Ini baru contoh satu, kecintaan. Yang kedua, kepemilikan. Allah kasih harta banyak nih kepada kita. Ketika harta yang kita miliki banyak, kita merasa memilikinya itu luar biasa. Contoh ceritanya, siapa dulu zamannya orang yang paling serakah? Pernah dengar cerita itu? Siapa? Yang banyak megang kunci katanya. Qarun. Nah, itu adalah satu contoh. Di mana Qarun kepemilikannya dengan harta yang Allah berikan luar biasa. Kemusyrikanlah ujung-ujungnya. Makanya Idul Adha itu tidak lepas dari proses zaman Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail. Jadi cerita awalnya begini nih, yang menjadi hikmah kita nih. Mudah-mudahan kita dengar serius nih. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, ketika itu sudah tua, belum dikasih anak. Jujur aja, ketika kita saat ini sudah setua misalkan belum dikasih anak, gundah gulana enggak? Gundah kan? Berharap. Begitu pula Nabi Ibrahim, Siti Hajar enggak dapat anak. Siti Sarah juga belum dikasih anak ketika itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan setua itu munajat sama Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh ya Allah. Diijabah sama Allah. Dikasihlah Ismail. Sekian lama Nabi Ibrahim tidak punya anak, kemudian tiba-tiba dikasih anak oleh Allah. Kira-kira cintanya luar biasa nggak sama anak? Cinta. Ya Bu, jujur Bu. Kalau yang kayak gitu tuh, nepok dan ngusir nyamuk ketika tidur aja sama anak yang sudah lama nggak dikasih, beda sama anak yang setiap tahun brojol. Contoh nih, ada nyamuk, kita nggak dikasih anak lama, tiba-tiba dikasih anak. Nyamuk lewat aja di tangannya gini, Mang. Plak. Gitu. Coba kalau yang setiap tahun brojol anak, ada nyamuk, pok gitu. Kebanyakan. Nah, Nabiullah Ibrahim begitu Bu, Pak. Dikasihlah Ismail, cintanya luar biasa, sampai ini menjadi pelajaran hikmah, cintanya melebihi cintanya kepada Allah.
Ditegur sama Allah melalui mimpi. Mimpinya apa? Serem. Hai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Kalau zaman sekarang gimana tuh? Disuruh nyembelih anaknya. Tapi ini adalah perumpamaan sebenarnya. Perumpamaan yang menjadi pelajaran buat umat-umat berikutnya. Akhirnya berhubung Ismail juga ketika kecil itu sam'an wa ta'atan, dia seorang Ismail menerima perintah Allah itu. Nah, hakikat dari kurban yang dicontohkan oleh Nabi Adam itu adalah kata-kata di mana proses kurban hikmahnya adalah proses kita untuk mendekat dan mendekat sampai kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban itu bahasa Arab. Yang awal asal kata bahasa Arab kurban itu qoroba yakrubu. Artinya mendekat. Berarti ketika kita kurbanan adalah proses kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kecintaannya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Itu maksudnya. Jadi saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail, Allah suruh sembelih cintanya itu. Agar hilang cintanya kepada Ismail tidak terlalu dan fokus cintanya kepada Allah. Akhirnya jadi kemusyrikan sekarang, Bu. Cintanya berlebih sama istri anak, berlebih. Cintanya sama harta, berlebih. Lupa sama Tuhannya. Nah, proses kurban yang dicontohkan Nabi Adam nyambung kepada proses penyembelihan ketika zamannya Nabi Ibrahim. Itulah hakikatnya berkurban dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu kata-kata indah. Proses mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyembelih selalu keinginan-keinginan kita, menyembelih selalu kecintaan-kecintaan kita terhadap kecintaan-kecintaan selain cinta kita kepada Allah. Makanya kira-kira anak kecil bisa nggak diajarin kurban? Pak, Bu, anak kecil bisa nggak diajarin kurban? Mau tahu caranya? Dari sekarang nih, habis Idul Adha, dihitung tanggal berapa. Omongin tuh anak. Nah, anak sukanya apa nih? Oh, Pak, saya mah sukanya main gitar. Oke gini, nak. Uang saku yang Papa kasih kepada kamu, nak, bisa nggak kamu sisihkan 5.000 aja. Misalkan dia dapat uang saku 10.000. 5.000 aja. Yuk 5.000 ini nanti kita kumpulkan terus menerus sehingga setelah terkumpul nanti dalam setahun ya kita atau Papa mau belikan anak gitar yang paling bagus. Ini contoh aja nih. Nah, akhirnya si anak setuju dong karena hobinya main gitar. Nah, berjalanlah proses pengumpulan itu. Ini melatih anak loh Bu ya. Prosesnya itu berjalan mengumpulkan tabungan dalam rangka punya keinginan anak itu beli gitar. Ketika waktu Idul Adha datang dan dekat, diskusi lagi kita sama anak. Nah, ini kan kalau setahun masih sekian bulan lagi nih. Gimana kalau uang yang sudah terkumpul sekarang, yuk kita beliin kambing, nak. Kira-kira anak itu akan kecewa atau tidak, Bu? Pak, kira-kira anaknya akan kecewa apa enggak? Kecewa. Tapi sesungguhnya kekecewaan itulah adalah melatih, menyembelih keinginan anak terhadap gitar untuk berkurban lebih manfaat untuk orang lain. Itulah hakikatnya berkurban. Bisa Bu kita lakukan ini contoh ini? Mau nggak? Ini ngelatih Bu. Sehingga kurban itu bukan orang dewasa aja perintah kurban. Anak-anak kecil pun disuruh kurban. Dengan proses tadi. Ngumpulin setahun. Jangan anak kurban itu kita beliin kambing. Nih nak kurban buat atas nama kamu. Ya nggak kurban anak. Yang kurban ya bapak yang punya duit bapak kok. Tapi ketika kita sudah prosesnya lama, kita kumpulkan dengan keinginan gitar. Masuklah musim Idul Adha terdekat. Kemudian kita ajak diskusi anaknya. Kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong. Nah,
Yuk kita jadikan tabungan nak yang buat gitar ini, kita belikan kambing, kita ikut merayakan sama-sama hari raya kurban ini. Indah gak Bu kira-kira Bu? Ketika anak itu menerima, iya saya mengikuti perintah Bapak dan perintah Allah. Kayak Nabi Ismail. Itulah hakikatnya kurban. Dari kata-kata mendekat koroba yakrubu. Dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Ini enggak kan? Ngelatih anak keinginan ya tadi. Dihajar aja kasih. Tapi tidak mau kita ngasih pelajaran kepada anak untuk menyembelih kecintaan kepada gitar tadi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat buat orang lain. Sampai sini paham Bu? Bu, paham nggak? Jadi kurban itu apa Bu? Proses mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kecintaan kita terhadap sesuatu atau kecintaan kita kepada apapun itu. Itulah hakikat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang kata Allah semuanya itu akan menjadi reminding, pengingat buat umat-umat berikutnya. Ayatnya jelas kok. Jelas sekali. Dalam ayat ini surat As-Saffat ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Yang datang kemudian siapa? Kita. Maksudnya pelajaran dan hikmah yang harus kita petik dari histori dan sejarah Ibrahim dan Ismail itu maksudnya. Tapi sekarang kita kan punya pemahaman kurban setahun sekali ya. Berarti kita diingatkan sama Allah untuk berbagi dengan harta yang kita miliki dengan sembelihan apa yang kita cintai setahun sekali. Enggak, makanya dirangkum di surat Al-Kautsar. Hafal pasti ibu-ibu. Inna a'tainakal kautsar. Hafal gak? Hafal Bu? Artinya nih Bu, sesungguhnya aku telah banyak memberikan nikmat kepadamu semuanya. Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah banyak kasih nikmat kepadamu. Ayat berikutnya apa Bu? Fasolli lirabbika wanhar. Maka dengan nikmat yang telah aku berikan banyak setiap saat, sholatlah. Sholat itu kenapa? Maksudnya apa Bu? Sholatlah itu maksudnya adalah, yuk jadikan nikmat yang Allah berikan ini sebagai wasilah untuk mencegah yang namanya mungkar dan keji. Karena sholat itu hakikatnya di dalam Al-Quran apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Coba artinya gini. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah kemungkaran dan kekejian. Makanya perintah Allah, setelah aku berikan nikmat yang banyak, hei sholatlah dengan harta itu dan nikmat itu. Sholatlah maksudnya, cegahlah dengan nikmat yang aku banyak berikan itu, dengan mencegah yang namanya kemungkaran dan kekejian. Baru ayat berikutnya, wanhar. Wanhar itu maksudnya bukan berkurban doang. Sembelih harta nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak ini. Proses menyembelihnya dengan apa? Dengan berterima dan kasih. Kalau Allah bilang inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku memberikan nikmat kepadamu manusia setiap saat, berarti kita menyembelih kecintaan dengan nikmat itu setiap tahun apa setiap saat? Ayo. Setiap saat. Setiap tahunan Idul Adha itu hanya reminding system. Pengingat bagi yang lupa. Tapi kalau kita ngikuti reminding system setiap tahun, berarti kita jadi orang nggak pelit cuma setahun sekali dong. Ayo. Bener nggak? Jadi orang pelit cuma setahun sekali, habis Idul Adha pelit lagi gitu ya.
Padahal kata Allah, setiap saat aku berikan nikmat kepadamu. Berarti ketika setiap saat itu juga kita sholat dengan nikmat itu, kemudian kita menyembelih kenikmatan yang Allah berikan itu pun setiap saat untuk berbagi kepada orang lain. Nah itulah hakikatnya kurban. Ya Bu ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya kurban adalah proses pengingat tahunan kepada manusia, khususnya kita umat Islam, untuk yang namanya kemusyrikan, kecintaan dan kepemilikan yang harus kita sembelih. Tapi bukan hanya reminding tahunan, menjadi reminding setiap saat. Sehingga ketika kita setiap saat selalu menyembelih keinginan dan kecintaan kita untuk manfaat kepada orang lain, itulah hakikatnya kita berkurban. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah